Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Mari saat ini sama-sama kita mau satukan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pastikan setiap kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita bertemu dengan Raja segala Raja. Sama-sama kita mau satukan hati kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Kau masih menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau naikkan ucapan syukur kami mau naikkan pengagungan kami hanya bagi-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi lewat ibadah hari ini setiap kami boleh lebih lagi dikuatkan Tuhan. Iman kami boleh semakin dibentuk Tuhan di dalam Engkau, sehingga kami boleh terus berpengharapan sama Engkau Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tempat ini, di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak Hidup, ya Allahku.
Tuhan kita hari ini. Tuhan hadir di tengah pujian setiap umatnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam Mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian. Ajarkan kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami
setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dan berakar dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke jemaat terkasih, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya undang kita untuk berdoa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang padamu Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, kami mengucap syukur untuk setiap nafas kehidupan yang senantiasa Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di sepanjang aktivitas kami, kegiatan kami, Engkau Bapa yang akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak berlalu begitu saja di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami siap bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulut bibirnya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan sama dengan tema yang minggu lalu yang telah disampaikan oleh Ibu Rina. Pada pagi hari ini, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu bertumbuh bersama-sama oleh iman. Itu bersumber dari Ibrani pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua. Dan pada saat ini saya akan mengajak kita semua membaca kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, ketiga, keenam, dan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberi judul atau perikop yaitu Hari Perhentian yang Disediakan Allah. Ayatnya yang kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayatnya yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayatnya yang keenam, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Dan ayatnya yang ke-11, karena itu dalam pemberitaan itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Oke jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang dikatakan berbahagia ialah kita yang pada saat ini bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam pembacaan kita pada saat ini, penulis kitab Ibrani ini menyatakan hak istimewa yang kita peroleh melalui Kristus di bawah Injil. Tidak hanya sama besar tetapi lebih besar daripada yang dinikmati orang-orang di bawah hukum Musa. Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Janji tentang perhentian itu juga diberikan kepada kita. Jemaat terkasih, penulis Ibrani ini merincikan bahwa ada janji yang masih berlaku bagi kita untuk masuk ke dalam perhentiannya, yaitu kehidupan yang kekal. Maksudnya itu ialah kita akan masuk ke dalam perhubungan perjanjian dengan Kristus. Selain itu ada janji bagi kita juga untuk bertumbuh sampai kita disempurnakan di dalam kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang perhentian, berbicara tentang kerajaan sorga.
di mana firman Tuhan itu sudah sangat sering dijelaskan, sudah sangat sering diberitakan. Mungkin dari sejak sekolah minggu sudah berbicara tentang kerajaan surga. Dan sampai pada saat ini, berbicara tentang kerajaan Allah. Kita mengetahui bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, itu pertanda bahwa tugasnya di dunia sudah selesai. Dan ketika ia terangkat ke surga, ia mengatakan bahwa ia menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimana caranya kita supaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga itu? Kalau kita membaca perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sudah sangat jelas bahwa bagaimana caranya kita dapat masuk ke dalam perhentian yang kekal itu. Seperti tema kita pada pagi hari ini, bertumbuh bersama-sama oleh iman. Kita melihat di dalam ayatnya yang kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Berarti kalau seperti itu, ada yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga itu. Sudah sangat jelas dikatakan bahwa akan ada yang masuk ke dalam kerajaan surga itu, yaitu adalah orang yang bertumbuh bersama-sama oleh iman. Nah, orang yang bertumbuh bersama-sama oleh iman itu adalah orang yang seperti apa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang bertumbuh bersama-sama oleh iman itu adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang bertumbuh bersama-sama oleh iman itu artinya ia hidup menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Di dalam kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Orang yang bertumbuh di dalam iman adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa sudah sangat sering firman Tuhan disampaikan tentang kerajaan Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika firman Tuhan dikabarkan kepada kita pada saat ini, apakah kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Apakah kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Jemaat terkasih, sudah sangat jelas Allah begitu mengasihi kita. Ia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan sudah sangat jelas bagaimana caranya. Kita harus bertumbuh bersama-sama oleh iman itu. Poin yang pertama, caranya yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa firman yang diberitakan kepada kita supaya berguna bagi kita untuk memperoleh kekayaan rohani dari firman tersebut. Firman Allah adalah suatu harta yang diberikan kepada kita untuk mendapatkan hikmat, berkah yang kaya bagi jiwa kita. Kalau kita masih hidup di dunia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dapat menjadi pelaku firman. Tapi mari kita bersama-sama tanyakan pada diri kita. Mari kita bersama-sama tanyakan di dalam hati kita. Apakah sudah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Bukan hanya firman yang disampaikan oleh pengkhotbah di mimbar. Kita juga dapat mendapatkan firman Tuhan, yaitu dari Alkitab kita. Dari Alkitab kita. Yang di Alkitab berisi tentang kebenaran firman Tuhan. Yang mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Gampang untuk mengucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah bisa kita melakukan perintah-perintah Tuhan?
Jawabannya bisa. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kembali lagi ke dalam kehidupan kita. Apakah kita mau membuka hati kita? Apakah kita mau membuka pikiran kita? Ketika firman Tuhan yang ditaburkan, ketika firman Tuhan yang kita baca, apakah kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Poin yang kedua yaitu tetap percaya kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Poin yang kedua berbicara tentang tetap taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Kalau kita kembali melihat pembacaan kita dari Ibrani ini, orang yang masuk ke dalam perhentian itu adalah orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Apakah kita sudah menjadi orang taat pada saat ini? Apakah kita sudah menaati firman Tuhan? Apakah kita sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan? Kita dapat belajar tentang kepercayaan, tentang iman dari seorang perwira. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi saya akan membaca ayatnya yang ke-5, yang ke-6 dan ayatnya yang ke-13 yang mengatakan demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Lalu Yesus mengatakan seperti ini, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu, ia mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh." Ia mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa hambaku sedang sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lalu ada percakapan antara Yesus dan perwira ini. Yesus mengatakan, "Saya akan ke rumahmu untuk menyembuhkan." Tetapi ia mengatakan, "Aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku." Karena apa? Seorang perwira ini adalah bukan keturunan Yahudi, sehingga membuat dia mengatakan bahwa dia tidak layak menerima Tuhan. Dia tidak layak menerima Yesus untuk tinggal di rumahnya, untuk mampir ke rumahnya. Dan ia percaya bahwa apa yang keluar dari mulut Yesus itu ada kuasa. Melalui perkataan Yesus itu ada kuasa. Dan Yesus mengatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bukankah sangat luar biasa iman dari seorang perwira ini? Sehingga Yesus mengatakan lagi di ayatnya yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada poin yang kedua ini berbicara tentang bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan tetap taat kepada perintah Tuhan. Kita dapat belajar dari seorang perwira ini. Walaupun hanya mendengar perkataan dari Yesus, ia percaya bahwa melalui Yesus ada kuasa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang pada saat ini, yang masih hidup di dalam dunia ini, kita masih memiliki keinginan daging. Karena kita tahu dengan keinginan daging yang membuat kita diperhamba, yang membuat kita dijauhkan dari perhentian itu. Oleh sebab itu,
Firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita yang masih hidup di dalam dunia ini harus senantiasa bertumbuh bersama-sama oleh iman. Bagaimana caranya? Orang yang bertumbuh bersama-sama oleh iman adalah orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya melakukan melalui mulutnya, tetapi di dalam kehidupannya ia melakukan semua perintah Tuhan. Dan begitu juga harus ada ketaatan di dalam kehidupan kita. Tidak gampang untuk belajar taat. Kita taat kepada waktu. Tidak gampang untuk taat kepada waktu. Seringkali mungkin kita yang sedang lagi bekerja, kita datang ke kantor kita yang seharusnya masuk jam 7, kita datangnya setengah 9. Dan begitu juga ketika datang ke gereja, biasanya ibadah jam 9, kita datangnya setengah 10 dan kita pulang duluan. Keinginan-keinginan daging, kita harus sadar bahwa banyak keinginan daging kita yang mengotori pemikiran kita sehingga kita jauh daripada Tuhan. Dan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kerajaan Allah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Kerajaan Allah disediakan bagi kita orang-orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita pada saat ini, kita yang masih hidup di dalam dunia ini, kita mau belajar tetap taat kepada perintah Tuhan. Kita mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah, iya tidak mudah. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan Yesus yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Jemaat terkasih, kembali lagi saya bertanya, maukah kita melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Maukah kita belajar untuk tetap taat kepada firman Tuhan? Karena apa firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita baca pada saat ini? Ada orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, ke tempat perhentian itu, yaitu orang yang tidak taat. Dan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, supaya kita taat kepada firman Tuhan. Bukan hanya di mulut saja, tetapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Jemaat terkasih, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang telah kita dengarkan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan ajaib di dalam kehidupan kita. Kita akan mengangkat pujian. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
ini Tuhan kami berserah kepada Engkau. Kami percaya janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau menjanjikan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi anak-Mu yang patuh terhadap firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami tidak sanggup, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan, yang telah kami dengarkan, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. kami dapat bertumbuh bersama-sama oleh iman kami kepada-Mu Tuhan. Di ujung akhir ibadah ini, kembali kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar kiranya senantiasa mendapatkan tuntunan, perlindungan, naungan dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga dalam segala keadaan, segala situasi, bangsa kami dapat mengatasi dengan baik, dapat terus-menerus meningkat dari hari ke hari semakin baik adanya. Tuhan, untuk itu kami menyerahkan pemerintah dari tingkat yang tertinggi hingga yang terendah, kami percayakan ke dalam tangan. Kiranya Engkau memberikan rasa takut kepada-Mu Tuhan, Engkau memberikan hikmat, memberikan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga setiap kebijakan, setiap rencana dapat Engkau pakai sebagai alat untuk mendatangkan kemuliaan-Mu Tuhan, sebagai alat untuk mencapai kemajuan yang semakin baik. Tuhan, Kau menyerahkan juga anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menangani orang-orang yang mengalami wabah virus corona, khususnya tenaga kesehatan, tenaga medis. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memakai mereka dengan keahlian, dengan keterampilan yang Kau berikan, dengan begitu cepat
dan cermat dapat menolong orang-orang yang sedang menderita. Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan, memberikan imunitas yang demikian tinggi sehingga mereka dapat menolong tanpa tertular. Tuhan Yesus, kami juga mempercayakan ke dalam tangan-Mu buat solidaritas, buat semangat kerjasama, buat semangat gotong royong bangsa kami dalam mengatasi penderitaan yang dialami kami bersama-sama. Kau tumbuhkan semangat kekeluargaan, semangat bekerja sama, sehingga permasalahan yang demikian berat ini dapat dipikul bersama-sama. Kami juga mempercayakan setiap dampak negatif dari munculnya wabah virus corona ini, agar kiranya Engkau pakai, Engkau ubah, mendatangkan kebaikan buat anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi-Mu. Kami amat percaya tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan dan seizin-Mu Tuhan. Kami juga percaya pada waktunya, pada waktu-Mu Tuhan akan tampak indah, karena kami mempercayakan dan berjalan pada-Mu Tuhan. Hamba-Mu pada akhirnya juga menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau juga mengaruniakan kesehatan, memberikan pertolongan dalam mengatasi rasa jenuh. Engkau juga menolong setiap mereka untuk bisa disiplin, menerapkan kedisiplinan dengan baik menjaga jarak, menggunakan masker, maupun sering mencuci tangan dengan sabun. Tuhan Yesus, Engkau memberkati usaha mereka, pekerjaan, perjuangan, rumah tangga mereka, setiap persoalan yang mereka alami. Tuhan, Engkau menolong untuk mengatasi persoalan demi persoalan, sehingga mereka keluar sebagai pemenang karena pertolongan-Mu Tuhan. Menyerahkan juga anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan pada hari ini. Kau berkati mereka juga dalam setiap arena kehidupan mereka, dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, studi mereka. Semua Tuhan hamba percayakan ke dalam tangan. Sekarang Tuhan, hamba memohon berkat-Mu untuk seluruh anak-anak-Mu. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dua berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini hingga Maranatha Engkau datang kembali. Amin.